Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudzilla lah Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara di depan para sahabatnya. Beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi setelah beberapa waktu setelah beliau hijrah. Kata Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya amal-amal yang kita kerjakan tergantung dengan niatnya. Berpahala atau tidak, bernilai atau tidak, berharga atau tidak, manfaat atau tidak, bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap kita akan mendapatkan hasil dari ibadahnya, dari pekerjaannya, dari amalnya, sesuai dengan apa niatnya dulu mengerjakan ibadah amal tersebut. Lalu Nabi Muhammad meneruskan, kata Nabi Muhammad, faman kanat hijratuhu lidunya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang kemarin hijrahnya karena Allah, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya karena menuruti perintah Allah, ingin menggapai ridha Allah, taat kepada nabinya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya betul-betul sampai kepada Allah, benar-benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kata Nabi Muhammad, tapi siapa yang kemarin hijrahnya lidunya yusibuha, dia ingin dapat dunia, karena keinginan terhadap dunia, harta di Mekah sudah tidak bisa terlaksana. Lalu ada iming-iming mendapatkan itu di Madinah dengan label pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hijrahnya ingin dunia agar ia bisa capai, awimra'atin yankihuha, atau hijrahnya dengan tujuan menikahi seorang wanita. Memang sebelum hijrah ada cerita yang dikenal oleh ulama dengan Imra'atu Qais, perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki bernama Qais. Lalu perempuan itu mensyaratkan agar lamarannya diterima untuk Qais pergi hijrah.
Dan itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang hijrahnya untuk dunia, biar dapat kemanfaatan dunia, dapat popularitas, dapat duniawi yang dia inginkan, atau dia ingin mendapatkan perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sampai dia mendapatkan dengan hijrahnya apa yang dia inginkan, baik itu dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini adalah salah satu potongan dari hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Selain berangkat perginya yang merupakan perjalanan berat, hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW memberikan kita pelajaran untuk memperbaiki niat dalam segala ibadah atau juga amal yang kita kerjakan. Dalam banyak kitab yang menjelaskan hadis ini, beberapa ulama mengeneralkan bahwa bukan hanya pekerjaan ibadah, bukan hanya pekerjaan ukhrawi, tapi dalam hal keduniaan pun harus kita luruskan niat. Maka berapa banyak, kata sebahagian ulama, berapa banyak pekerjaan yang terlihat pekerjaan duniawi. Dia tidur, dia makan, dia minum, dia berkendara mencari uang, dia bekerja, terlihat duniawi, tapi di sisi Allah nilainya ukhrawi. Karena ketika dia mengerjakan amal tersebut, dia barengi dengan niat ibadah. Perginya dia keluar rumah untuk menjalankan perintah Allah, karena Allah memerintahkan untuk mensejahterakan keluarga. Makannya dia untuk menjalankan ibadah, agar dia bisa beribadah dengan tenang kalau perutnya kenyang. Nyari duitnya dia juga diniatkan agar bisa menjalankan seluruh perintah Allah. Karena bukan barang yang rahasia lagi, sulit untuk menjalankan perintah Allah secara seluruh, secara sempurna kalau orangnya miskin. Berapa banyak orang miskin tidak bisa menutup aurat, bukan karena nggak mau ngejalanin syariat, tapi belum mampu membeli pakaian yang betul-betul menutup aurat secara syar'i. Nyari uangnya diniatkan untuk perintah Allah, maka zahirnya terlihat pekerjaan dunia, tapi di sisi Allah nilainya tinggi. Maka sebaliknya, berapa banyak orang yang mengerjakan pekerjaan ukhrawi, zahirnya terlihat pekerjaan akhirat, sedekah dia, zakat dia, ibadah puasa dia, bahkan sholat 5 waktu dia, akan tetapi di dalam hatinya yang dituju bukan Allah, yang dituju bukan dalam rangka menjalankan perintah Allah, tapi yang dia niatkan agar dapat perhatian fulan, agar dapat popularitas, khawatir nanti dihina orang. Maka nilainya tidak lebih baik daripada pekerjaan yang zahirnya dunia. Karena pekerjaan-pekerjaan itu walaupun sifatnya ukhrawi, secara zahir terlihat ibadah, tapi dibarengi dengan niat yang tidak baik, dibarengi dengan niat yang justru sebaliknya daripada tujuan ibadah tersebut, membuat pelakunya dinilai rendah di sisi Allah. Baik menuntut ilmu agama, tapi kalau menuntut ilmu agama dengan tujuan agar bisa membodoh-bodohi orang, tentu itu hina di sisi Allah. Baik menjadi orang yang berharta, tapi kalau kemudian niatnya agar bisa menyombongkan diri, membanggakan harta di depan orang yang tidak punya, tentu itu juga bermasalah. Maka ada dalam sebuah hadis yang kita tahu bahwa ini hadis dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, berapa banyak ada orang yang amila amalan li ahli nar, amalan li ahli jannah. Ada orang yang bekerja, pekerjaannya pekerjaan penduduk surga, fayasbiqu alaihil kitab, lalu diseling oleh ketentuan Allah,
akhirnya dia tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Dalam riwayat lain, berapa banyak orang yang mengerjakan pekerjaan ahlil jannah fima yabdu. Ada dalam satu hadis tambahan riwayat fima yabdu, terlihatnya seperti itu. Orang yang mengerjakan pekerjaan ahli jannah, pekerjaan ahli surga, fima yabdu, yang kelihatannya seperti itu. Itu berarti menunjukkan kepada kita bahwa perilaku zahir tidak cukup kuat untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat, tapi harus dibarengi dengan niat yang ikhlas. Bagaimana salah satu cara agar memperbaiki niat? Yakin di dalam hati, tambahkan, tumbuhkan keyakinan dan kuatkan keyakinan dalam hati bahwa tidak ada satu makhluk di dunia ini yang bisa mengganjar ibadah dan pekerjaan kita. Tidak ada satupun kecuali Allah secara adil. Tidak ada yang bisa mengganjar amal kita, ibadah kita secara adil kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah berharap dapat pujian, ternyata yang diharapkan memuji tidak melihat, bahkan melihat tapi tidak memuji, akhirnya muncul kekecewaan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu jengkal di atas muka bumi ini yang luput dari penglihatan Allah. Maka sekecil apapun pekerjaan kita, sekecil apapun ibadah kita, Allah pasti ganjar itu dengan seadil-adilnya. Dan juga yang perlu diyakinkan dalam diri, tidak perlu khawatir dihina orang, karena hinaan orang tidak bikin kita masuk neraka. Sebagaimana juga jangan terlalu berharap dipuji orang, karena pujian orang gak bikin kita masuk surga. Pujiannya tidak memasukkan ke surga, caciannya nggak bikin masuk neraka. Maka nggak usah capek-capek ngeluarin effort besar biar dapat pujian, biar takut dihina orang. Karena pujiannya atau caciannya orang sama sekali tidak berpengaruh dengan nasib kita di akhirat. Allah yang menentukan kita selamat atau tidaknya kita di akhirat. Maka pastikan setiap pekerjaan kita, baik itu pekerjaan sehari-hari, lebih-lebih itu ibadah, niatkan khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak sekalipun ada terselip dalam otak kita berharap dapat pujian atau khawatir dihina orang. Barakallahu li wa lakum.